apa yang Abi lakukan ini, kita tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun, sudah keterlaluan. Papa masih punya kesempatan sekarang ini. Tolong, posisi Papa lagi memang nggak menguntungkan sama sekali. Jadi sekarang Papa sudah saatnya Papa angkat tangan dan menyerah. Kibarkan bendera putih Papa mulai dari sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi asdiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang terhormat hadirin yang menonton channel ini. Alhamdulillah pada malam hari ini ada tamu spesial. Tamu spesial yakni putra dari Bapak Pendeta Seven Ibrahim yang sedang dicari oleh masyarakat Indonesia saat ini. Alhamdulillah bisa berkumpul ini tiga orang spesial. Saya panggil dari samping saya nomor 1 Bapak Pendeta Seven Ibrahim punya putra nomor 1 beliau, monggo diperkenalkan. Nama saya Murteza Muhammad Fikri. Iya. Putra pertama. Saya anak pertama yang paling tua. paling tua. Nama antum ada embel-embel Khomeini. Iya ya, dulu sih ayahku lebih suka manggil saya Khomeini, tapi aku lebih suka dipanggil biasa diberi nama ibuku Murteza Muhammad Fikri. Lebih baik dan lebih bagus namanya itu. Rebutan kasih nama waktu itu ibu sama iya, bapak. dulu emang rebutan. Tapi tergantung, aku lebih suka yang Murteza Muhammad Fikri karena Nggak ada Khomeininya ya. Iya. Bila min zalik. ya karena nama terdengar lebih bagus di telinga saya. Oh gitu. Iya. Oke. Dan lebih baik karena memiliki makna. Aku pernah berpikir Murteza itu artinya apa? Aku tanya sama ibuku. Murteza itu artinya murtazam, artinya pintu Ka'bah. Fikri artinya berpikir. Iya. Muhammad itu Nabi Muhammad. Jadi Muhammad itu ternyata punya arti, nama Nabi Muhammad ya artinya terpuji. Jadi pikiran terpuji gitu. Masya Allah. Ya. Ya. Kemudian tapi Bapak Pendeta Seven Ibrahim selalu memanggil dengan sebutan Khomeini. sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Nah, kemudian kita sambut yang kedua, yang sudah tidak asing di kamera, bahkan kemarin masuk TV One, yakni Al Ustadz Saddam Hussein. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Saddam Hussein, putra kedua. Ya kurang lebih gitu ya Ustadz ya. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kita baru sampai di sini. Sambutannya luar biasa. Artinya saya tuh nggak dapat sambutan yang baik kalau main ke Malang ketemunya sama Ustadz Ipung Atria. Masya Allah, semoga Allah jaga beliau, semoga Allah kasih berkah dan Allah permudah urusan-urusan segalanya dari tim Ayah Sofia semuanya, terkhusus seperti itu. Insya Allah. Kemudian kita sambut yang ketiga, yakni abang dari Muammar Gaddafi. Iya. Monggo bisa diperkenalkan. Nama saya Muammar Gaddafi, putra yang paling kecil di antara bertiga. Tapi istri dari kita dan Iya. Yang belum menikah adalah 2 orang. Ya. Saya perkenalkan kepada hadirin ya, para penonton. Barangkali kita tidak tahu, barangkali berjodoh kan. Jadi yang belum menikah ada abang Muammar Gaddafi dan abangku Muhammad Fikri, ya, Murteza Muhammad Fikri. Iya betul. Jadi yang
ini Ustadz Sadam ya. Sudah dua anaknya. Beliau menikah usia 21 tahun. Udah satu. Nyesal. 21 tahun. Nyesal kenapa? Kurang Lebih muda. awal lagi. Oh iya. Allah permudah hidup saya setelah menikah. Iya. Jadi buat para jomblo inilah jawaban yang paling menyakitkan hati. Ya Allah. Baik, saya akan bertanya, siapakah di antara bertiga ini yang paling membenci Bapak Pendeta Sabun Ibrahim? Gak debat. Ya jujur saja sih, Iya, memang aku nggak bisa membohongi diriku sendiri. Iya. Ya, aku memang punya banyak alasan kenapa aku Terpaksa karena bencinya itu. Pertama, karena dia berusaha menyeret kita ke kesesatan. Itu yang aku nggak sukai dari dia. Memang ayahku memang gimana gitulah, jahat. Bukan jahat, bukan jahat, tapi yang paling besar itu yang berusaha menyeret kami dalam kesesatan. Yang itu yang sebenarnya aku tidak suka. Dan ditambah lagi yang aku takutkan adalah keponakan saya. Iya, anak saya berarti. Iya. keponakan berarti Ya, aku takutkan anak dari Saddam Hussein. Ustadz Saddam Iya, Hussein. iya. Kenapa? Abi sukanya bilang gimana tuh? Jadi bisa berusaha mempengaruhi. Yang itu yang saya khawatirkan, Ustadz. Gimana? Bentuk pengaruhnya gimana? Contoh. Ya bentuknya Kalau ketemu ya doain dia jadi pendeta. Aduh ya Allah ya Rabbi, jangan. Makanya kita bilang naudzubillah, Bang. Makanya kita bilang naudzubillah kalau di rumahnya Abi suka kayak gitu. Iya. Abi itu gini, ini pendeta Recep Tayyip Erdogan pendeta, Muhammad Al-Fatih pendeta gitu seperti itu. Jadi nama putra dari Ustadz Saddam Hussein ini adalah satu Muhammad Al-Fatih. 1453, tapi nggak boleh ada angkanya. Ya. Yang kedua 1453 adalah itu, Recep Tayyip Erdogan. Iya, itu anak kedua. Presiden Turki. Ya. Nah, baik, bisa dilanjutkan. Jadi kan entah kenapa bagaimana bisa ya, mungkin karena kekhawatiranku Allah seolah-olah mengabulkan harapan saya agar dijauhkan dari teror permurtadan, dan itu dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi ya Abi mungkin baik-baik saja, dan di sini Allah kasih kesempatan selama ayah masih hidup, raihlah pertolongan Allah itu selama papa masih hidup. Iya, Insya Allah. Itu kebaikan dari Allah, bukan kebaikan dari saya. Iya. Masih hidup itu masih ada kesempatan ya, Bang. Iya. Jadi Umi juga sebenarnya bisa dibilang menunggu papa di surga, bukan mau berpisah. Iya, oke, Bang. Itu harapan kami semua. Sebaiknya Bapak, ini nasihat Dari Bang Fikri untuk Bapak. Ya. Penderitaan terbesar manusia bukanlah ketika ia sekarat ataupun sedang jadi pengemis ataupun gelandang, tapi penderitaan terbesar manusia, umat manusia, adalah menolak hidayah Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Luar biasa, Bang, kita. Iya. Itu aja. Antum pernah di Injili nggak? Sering. Tiap Setiap hari. ketemu. Saat ayah saya masuk Kristen, kami sering diajari Injil, Injil. Iya. Hafalan. Tapi alhamdulillahnya kami tidak ada satupun yang masuk ke agama ayah saya. Entah kenapa. Saat itu kami bertiga belum ada persiapan sama sekali untuk mengcounter ayah kami. Tapi iman kami, pertahanannya, iman kami lebih kuat. Ada ikhtiar dari Umi. Iya, Luar usaha biasa. Umi. Itu maaf, tadi itu bagiannya kelewatan, maaf. Iya. Sebenarnya Umi ikut dalam perjuangan kami juga untuk sampai akhir hayatnya. Masya Allah. Itu jasa terbesar Umi kami. Umi dipanggil 2013. Saat itu masih kuliah semester 2 saya. Masih SMA. Oh, dan waktu itu masa-masa ketika masih panas ya. Bapak Pendeta Ibrahim sudah luar biasa berdakwah di Kristen ya. Iya, betul. Kemudian setiap hari memaksa Umi jadi ketidakhadiran, boleh Bang? Jadi ketidakhadiran Umi ini saat itu bikin kita futur ya, bikin kita ada level di mana
adalah ikut Abi aja gitu. Saat Umi sudah itu meninggal? Saat Umi sudah meninggal seperti Oh, itu. baik. Karena saat Umi itu sekarat ya, ini Afan ya. Iya. Waktu sekarat, ini ingat jangan samakan pemikiran kita yang dulu masih bocah-bocah itu dengan pemikiran kita yang sekarang. Yang dulu-dulu itu kami melihat Umi itu ketika itu kan kena diabetes. Kemudian sudah kena pankreasnya sudah qadarullah saat itu sudah tidak baik, sangat tidak baik seperti itu. Saat itu saya sampai bilang gini sama Umi, udah ikut Abi aja, toh kita masih bisa jadi orang baik. Antum sempat bilang gitu? Saya bilang gitu karena saya sudah nggak tega. Ini Umi Istilahnya ini udah nggak kuat ya? Iya. Kalau misalnya mau saat itu mungkin tawaran ada pembiayaan dan yang lain-lain, itu datangnya memang kebanyakan dari Abi tanpa syarat seperti itu. Saya udah bilang karena saat itu ya saya pikir ini kok bisa segini ini gitu loh Umi, seperti itu. Karena kalau misalnya logis mau ini tinggal selamat, ini tinggal ditindak gitu loh. Sakitnya Umi saat itu tinggal ditindak ya kan ya Bang ya. Iya. Tapi milih enggak gitu. Ini sebenarnya kalau misalnya untuk saat itu kita masih muda ya, masih anak-anak yang lebih mengedepankan ego ya, kita mikirnya ini nggak masuk akal sih ini orang sekarat siap ditolong kapanpun. Umi ini Afan, Umi bilang kayak gini, Umi memang bodoh gitu. Tetapi kalau misalnya ikut abimu, Umi nggak akan pernah bisa seperti itu. Sampai akhirnya beberapa saat setelah ngomong seperti itu, 2 minggu kemudian Umi meninggal. Seperti itu. Nah akhirnya itu yang menjadi pelecut buat kita. Ya makanya artinya kejadian ini, maksudnya Abi berpindah ke agama Kristen ya memang kita bersedih. Tetapi akhirnya ternyata Allah pengen ngasih kita ada ibroh, ada hikmah yang dimana akhirnya kita berkritis gitu terhadap apa yang kami peluk gitu, yaitu agama yang saat ini ada ya Bang Fikri ya. Dan semoga Allah akhirkan kami dengan keadaan Muslim. Amin. Seperti itu. Jadi peran Umi luar biasa Ustaz. Nah, sama Ustadz Insan Mokoginta waktu itu antum diambil di mana ceritanya? Iya. Nah, saya tahu dari YouTube Bapak Pendeta Sabun Ibrahim. Beliau tuh saking bencinya sama Ustadz Insan Mokoginta itu, sampai panggil Insan Mokoginta katanya, kan kamu sudah meninggal sekarang kan begitu kan. Nah, kemudian siapa lagi yang mau merawat ini kan begitu. Nah, gimana ceritanya ketemu sama Ustadz Insan Mokoginta? Iya, pikir. Ya ini memang karena saya usil sih ya. Jadi gini, saya waktu itu Davi itu kan kondisinya lagi kami bertiga berpisah. Iya. Jadi aku mutusin untuk ikut ayah aja. Iya. Dan iya, aku ikut tapi dengan kondisi super Kalau dia tadi setiap hari selalu aja menghina Islam. bertahan karena aku saking muaknya dengan ayah. Kebetulan aku melihat buku Ustadz Mokoginta yang Abi simpan dan aku lihat nomornya. Nah, tiba-tiba peras aku niat jahat muncul. bukan niat jahat itu. jadi aku hubungin Pak Ustadz Mokoginta, aku ngaku kalau aku anaknya Pak Saifuddin. Pak anaknya Pak Saifuddin. Tahu betapa kagetnya Pak Ustadz Mokoginta setelah tahu. Akhirnya Pak Ustadz Mokoginta itu ikutin suruh saya tinggal di rumah rumah Pak Ustadz Mokoginta selama 2 minggu. Dan 2 minggu itu aku diajak ke sana kemari untuk menjadi benteng bagi umat-umat lain, umat Islam yang lain. Sendirian antum waktu itu? Iya, waktu itu sendirian. Dua yang lain belum? Ya, yang lainnya belum tahu. Jadi ternyata memang sejak terus Ustadz Mokoginta punya ide untuk menemui Saddam di Solo. Iya. Untuk ternyata Saddam juga kaget sih ya jujur. Tapi di sini malah hikmahnya aku bertemu dengan Saddam dan Davi lagi di Solo. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Saya ingin bergeser kepada Abang Muammar Hadafi. Sebelumnya sudah pernah terprediksi nggak bahwa Bapak Pendeta Sabun Ibrahim ini
akan melakukan kejahatan secara ini ya, penistaan agama ini. Dulu kan pernah masuk penjara, ya. Kemudian sekarang bikin ulah lagi kan begitu. Sebelumnya pernah terprediksi nggak oleh anak-anaknya? Kalau misalnya terprediksi sih setelah keluar ya, sebelumnya enggak. Sebelumnya enggak. Insya Allah lebih baik begitu ya? Iya, insya Allah lebih baik. Dan Bang Sadam juga waktu itu juga berdoa mudah-mudahan ya menjadi pribadi yang lebih baik. Itu jadi pelajaran buat Abi. Ya, jadi pelajaran bagi Abi gitu. Dan ya sebenarnya dari semua 3 bersaudara ini yang paling dekat sama Abi saya. Di sini saya ya sering ketemu Abi gitu, bincang bareng. Dan kalau misalnya setelah di penjara itu dan ketemu Abi, saya prediksi di penjara lagi ya. Karena setelah ketemu lagi kan saya ngelihat pribadinya Abi setelah itu bagaimana begitu. Ya di luar itu ya banyak perbedaan dalam berpikir gitu. Kalau saya pastinya ya sebagai anak itu mengingatkan Abi bicara yang baik terlepas dari agama Abi gitu. Dan tentu saja bukan saya aja, Bang Sadam juga, bahkan istrinya sendiri menyampaikan. Istrinya sendiri, Ibu Sarah Ayu, Ya. mengatakan Istri sambung ya? Istri sambung. Kalau itu bahasanya ya Ibu Ya. sambung. Bahasnya ranah dia sendiri aja. Gitu. Iya, ranah sendiri. Menyampaikan nasihat kepada beliau Iya. bahwa kalau berpendapat paparan ranahnya ranah untuk internal maksudnya gitu ya, bukan sampai membahas soal eksternal begitu. Seperti itu. Ya kalau itu ya kita nggak bisa mencegah Abi apa Ketika yang sudah dilakukan. Antum menyatakan nasihat kepada beliau, apa yang beliau jawab? Ada candaan, ada serius, gimana tuh? Iya. Ya, Abi itu kalau misalnya itu kan orangnya humoris ya, humoris. Jadi jawaban dia itu ya bercanda gitu. Kamu ini nasehatin atau ya gimana lagi gitu. Ya dia orangnya humoris. Tapi kekeh. Kekeh, susah. Nggak ada berubah. Keras kepala juga. Ya, kalau saya pribadi sebagai anak kan ingin yang terbaik ya, karena ya Abi juga umurnya sudah 57. Iya. Di sini tuh kayak kita itu sebagai anak tuh cuman pengen hidup bahagia gitu sama Abi gitu. Udah nggak bahas agama deh. Iya. Gitu. Iya. Cuman ya Udah. sebenarnya walaupun kita seperti itu, niatnya pengen ya paling nggak hati Abi terenyuh, dia kembali. Iya. Cuman ya gitu qadarullah. Ya masa setiap hari ketemu ayah harus bahas agama terus gitu loh. Nggak berhenti itu candaannya. Misal kita ngumpul di mobil, candaannya udah nggak asik banget dah. Bahas tentang Rasul, bahas tentang ini gitu. Tapi sedangkan Bang Sadam itu kalau bicara sama Abi, itu adabnya itu di nomor 1 kan. Ada nomor 1. Nah, saya kagumnya sama Bang Sadam itu. Dari Ustadz Insan. Nah, ya gimana, karena adab itu didahulukan sebelum ilmu. Jadi kita itu kemudian Abi Umi kan yang ngajarin kita berbicara gitu loh, dari kecil ngerawat kita gitu loh. Jangan mentang-mentang kita mendapatkan kebenaran dan hidayah yang Allah beri ini kita merasa seperti itu gitu loh. Jadi artinya ya itu tadi mau pakai adab dulu gitu. Nah, ya begitulah Abi, tapi begitulah susah gitu. Kalau boleh jujur. Ada lagi Ustadz? Ya, baik. Saya ingin bertanya, ketika seperti ini kondisinya, boleh saya pinjam? Ya. Ketika seperti ini kondisinya, ini prediksi Abi Antum pulang atau enggak dari Amerika? Ini kan beliau terdesak ini nih, pulang nggak ya kira-kira ke Indonesia? Yang paling bontoknya, anak paling disayang. Oh iya, baik, silakan. Kebetulan saya yang paling dekat ya tadi. Karena serumah. Dulu enggak gitu. Kalau Abi akan pulang atau tidak,
untuk sementara ini ya, dalam tahun ini tidak. Gitu. Itu prediksi antum. Iya, prediksi saya. Ya. Prediksi atau beliau terucap kepada antum? Enggak, Abi nggak ngomong. Tapi ya menurut prediksi saya bukan untuk tahun ini, karena ya beliau menghindari media mainstream yang masih ngejar sampai sekarang gitu. Ya terlepas dari itu sebenarnya saya mau komentarin mengenai media-media, terutama media Islam ya. Media Islam itu mohon jangan memberi berita yang gimana ya, picisan, terlalu membawa sesuatu yang berlebih-lebihan gitu, seperti FBI sejenisnya gitu. Padahal belum ada klarifikasi dari polisi gitu. Dan sekali lagi ini bukan pembelaan terhadap Abi. Bukan pembelaan. Apa yang Abi lakukan ini sudah, ya apa yang Abi lakukan ini kita tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun, sudah keterlaluan gitu. Sudah keterlaluan dan sakit hati yang luar biasa. Jadi kita ini memang Afwan ya, kadang-kadang netizen ini ada bilang kita terlalu lembek sama kafir harbi. Iya betul, karena anak nggak merasa ini bapaknya sendiri. Ini bapaknya sendiri ngerawat dari kecil ya, minta jajan dikasih jajan. Ini ikatan anak bapak beneran, bukan anak angkat atau sebagainya, tidak gitu loh. Oh jadi ada yang bilang wah ini sepertinya sudah mulai goyah-goyah ini ikut bapaknya. Wah itu tolong pikirkan, karena ini bukan saya bertemu dengan orang lain. Ini bapak sendiri, ngapuntennya saya tuh nih, orang Jawa tuh mau bilang itu ngapuntennya saya tuh. Serius, ini artinya tadi kembali ke Davi ya, mungkin boleh lanjutin. Cuman ya itu artinya pemirsa ya, ini bukan pembelaan sama sekali. Ini hati ini sebenarnya sudah naudzubillah summa naudzubillah, yaitu Abi yang melakukan. Cuman kita tidak berusaha untuk membela diri, artinya memang ya kecintaan kita kepada Allah, terus ada yang bandingin kecintaan kita kepada ayah. Oh ini sebenarnya sudah bukan perbandingan kok, cinta kepada Allah itu memang sudah mutlak gitu loh. Seperti itu. Ya sebagai orang yang beradab juga ya. Seperti itu. Itu udah. Saya tiba-tiba motong karena ya ini. Aduh gregetan. Ini tolong siapa yang bisa mewakili sebagai anak? Kalau memang kontra kepada Bapak Pendeta Syekh Ibrahim, berikan gugatan kepada Bapak Pendeta Syekh Ibrahim. Maksudnya, tolong apa yang mau disampaikan dari anak-anak? Siapa yang mau mewakili? Kalau memang kontra kepada Bapak Pendeta Syekh Ibrahim, berikan gugatan kepada Bapak Pendeta Syekh Ibrahim. Maksudnya, tolong apa yang mau disampaikan dari anak-anak? Siapa yang mau mewakili? Aduh gregetan. Ini tolong siapa yang bisa mewakili sebagai anak? Kalau memang kontra kepada Bapak Pendeta Syekh Ibrahim, berikan gugatan kepada Bapak Pendeta Syekh Ibrahim. Maksudnya, tolong apa yang mau disampaikan dari anak-anak? Siapa yang mau mewakili? Saya boleh, Ya, boleh. minta izin Abi di Amerika di sana. Ini artinya kalau misalnya dari apa yang Abi buat ya, perkataan yang kemarin menghapuskan 300 ayat Quran, terus sampai hari ini gitu kan, itu kemudian tuduhan-tuduhan Abi ini ayat-ayat yang menciptakan radikalisme, ayat-ayat yang membuat kerusuhan, yang menjadikan umat Islam ini membolehkan membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Ini Saddam sebenarnya, kita ini kan secara nggak langsung ini anak ustadz dulu kan. Abi itu ustadz beneran, ngajar di Al Zaitun, kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, ambil jurusan agama usuluddin seperti itu. Ngajar di Darul Arqam Sawangan Depok seperti itu. Artinya memang ustadz. Nah, sedangkan seorang muslim, apalagi ustadz ya, tentu dituntut untuk menjadi muslim yang kafah. Ya, masuk Islam secara kafah, memeluk Islam secara keseluruhan seperti itu, nggak tebang pilih. Nah pertanyaan, kalau misalnya ustadz berarti kan ya menjalankan perintah Al-Quran. Nah pertanyaannya, Abi dulu ustadz, kemudian kalau misalnya Abi bilang bahwasanya Al-Quran itu mengajarkan terorisme dan sebagainya, lah ini 3 anak Abi kok nggak pernah diajarin terorisme? Pegang senjata itu.
pegang senjata aja gak pernah. Kemudian santri-santri Abi itu yang di Zaitun itu total 11.000 orang. Di Zaitun itu pernah nggak ada yang kemudian Abi ajarkan cara membunuh non muslim seperti itu? Bahkan Abi sendiri deh, mungkin kita boleh bertanya nggak sih, Abi itu pernah nggak membunuh non muslim dulu waktu masih muslim? Kalau Abi jawabnya enggak, berarti memang Islam kan tidak mengajarkan, Ustadz tidak melakukan itu karena memang tidak diajarkan untuk oleh agama Islam membunuh orang karena perbedaan keyakinan. Kan logikanya seperti itu. Kalau jawaban Abi iya, ya ini mah harus dilaporin polisi. Ini apa loh Abi ini, aduh minta maaf ya, memang sudah harus seperti itu gitu loh. Artinya Saddam tuh selalu kemudian melihat banyak sekali tokoh-tokoh agama yang membantu meredam kemarahan umat. Babe Haikal itu curhat sama Saddam kemarin waktu di TV One itu. Ini umat sudah membludak. Karena Babe Haikal sendiri ya, ini konsumsi beliau itu 100 masjid tiap bulan dikelilingi. Kasus pertanyaannya model-modelnya sama, itu gimana itu Pendeta Saifuddin Ibrahim. Artinya nggak kondusif gitu. Yang bahkan kalau misalnya Saddam mengatakan tidak ada satupun ajaran Islam yang kemudian mengajarkan membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Lah orang Indonesia itu ramah tamah, ya kan? Ya saya pernah nggak lihat Ustaz orang tiba-tiba membunuh gara-gara kamu beda keyakinan bisa bunuh gitu kan, nggak pernah gitu loh. Ini artinya saudara-saudara sekalian yang muslim maupun non muslim, kami ingin kemudian mengajak ya bahwasanya hal-hal yang membuat kegaduhan ini mari kita sama-sama redam seperti itu. Mari kemudian kita itu bertawun, saling tolong menolong di dalam hal yang sama-sama kita sepakati seperti itu. Kurang lebih gitu sih Ustadz. Saya ingin yang paling benci kepada bapaknya, abang. Ini bang. Iya. Allah mudah-mudahan. Ya, jujur aja, aku sebenarnya memang tidak suka dengan papa. Tapi tolong Pak, rasa suka itu bukan karena papa mungkin pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap saya, tapi karena papa berusaha menyeret kami juga untuk bersama-sama dengan engkau ke neraka. Itu yang saya pikirkan saat itu. Tapi papa masih punya kesempatan sekarang ini. Tolong ya. Ini posisi papa lagi memang nggak menguntungkan sama sekali. Jadi sekarang mungkin papa sudah saatnya papa angkat tangan dan menyerah. Kibarkan bendera putih papa. Mulai dari sekarang. Oke. Sangat keras ini. Gugatan sangat keras dari seorang putra yang paling benci kepada beliau. Kepada yang paling dicintai oleh beliau. Silakan. Saya nggak bisa gugat apa-apa untuk Abi Saifuddin. Ya. Tapi di umur 57 tahun ini saya berharap ya kita mau bersama aja. Seperti bahasanya Bang Fikri, kibarkan bendera putih untuk Abi sendiri. Insya Allah sebagian orang memaafkan untuk Abi. Seperti itu. Oh gitu. Boleh menambahi nggak Uni? Boleh. Kembali ke misal memetik apa yang tadi Davi ucapkan ya, termasuk kayak mungkin media-media Islam seperti itu. Kita itu media Islam itu diperhatikan oleh dua hal. Yang pertama kita diperhatikan manusia, kemudian yang kedua kita diperhatikan Allah. Jangan kemudian kita membuat berita itu hanya memuaskan nafsu manusia tanpa mengindahkan aturan Allah. Artinya berita harus tetap amanah dan yang lain-lain seperti itu. Adapun cara kemudian aktivis atau konten kreator muslim ini luar biasa. Semoga antum diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah. Tetapi artinya saya melihat
berbagai macam postingan yang saya pikir ini tuh nggak pas gitu loh, embel-embel misalnya mau meletakkan embel ke subjek yaitu ayah kami gitu, ini enggak gitu loh. Misal ini kebetulan dipanggil Khomeini, itu bukan berarti beliau Syi'i, sekalipun nggak pernah jadi seorang Syi'i gitu atau Syiah ini, naudzubillah semua naudzubillah ya. Iya. Nah artinya kan bukan seperti itu, ini salah alamat gitu. Cuman nama Bang Vicky ini boleh dilihat di KTP sudah berganti sejak dia kemudian lahir 1 bulanan mungkin sudah namanya itu sudah Murteza Muhammad Fikri. Waktu itu memang masyarakat Indonesia ini sangat mengidolakan Ayatollah Khomeini ya. 1990 Ya, Bang Vicky lahir. Tahun 90-an itu masyarakat Iya. Indonesia masih mengidolakan Ayatollah. Belum ada indikasi itu ya. Belum tahu tentang dunia Syiah waktu itu. Kemudian sekitar 2000-an ke atas itu baru terbongkar bahwa Iya, betul. beliau adalah Syiah. Nah, kemudian baru masyarakat Indonesia mulai melupakan itu tentang Betul, Ayatollah betul. Khomeini. Nah, iya. Kebetulan abangku ini waktu itu Bapak Pendeta Saifin Ibrahim itu kan sangat keras, beliau pejuang Islam kan waktu itu dan mengidolakan Ayatollah Khomeini. Anak-anaknya semua dikasih nama orang Timur Tengah, pemimpin Timur Tengah. Betul. Iya. Jadi bukan karena beliau Syiah ya. Bukan. Tapi kalau sekarang beliau Kristen memang iya. Memang Kristen dan menghina agama Allah itu memang benar. Tetapi kalau misalnya kita kemudian menambahkan unsur-unsur yang memang tidak ditepatkan, itu nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Seperti itu. Memang mungkin akan membuat penikmat berita tersebut semakin merasa menambah benci. Kita sepakat seperti itu. Tetapi kalau misalnya memang bukan harusnya dialamatkan ya maka kita objektif saja. Seperti itu. Ini ada jurang yang sangat Mendasar ya. tinggi ya. Tinggi, oh, gitu. Antara ketika Bapak Pendeta Saifin Ibrahim ini waktu masih Islam, beliau ini kan ghirah Islamnya sangat kuat. Nah, kemudian beliau masuk Kristen. Giliran sekarang masuk Kristen, bencinya kepada Islam tuh Masya Allah. Luar biasa juga. Luar biasa. Ini apa ini? Ada yang menyatakan bahwa beliau punya masalah mental misalnya. Tapi saya masih belum tahu ini. Bagaimana menurut antum? Oke, antum itu berarti Saddam ya. Saya ditanya ya. Kalau misalnya untuk masalah mental ya karena kita nggak punya sesuatu yang untuk dibicarakan ke arah situ ya karena mungkin kita bukan orang yang mendalami itu. Cuman kalau misalnya perubahan 180 derajat itu memang kita menjadi saksi mata, Ustadz. Cuman Abi ini kalau misalnya kita mau bilang dia berubah seperti itu kan berdasarkan apa yang dibicarakan. Yang paling sering dibicarakan oleh Abi itu boleh nggak sih disimpulkan sebagai alasan mengapanya dia? Bisa kan? Bisa. Apa yang sering diucapkan loh Ustaz? Apa yang sering diucapkan adalah ya beliau selalu bilang bahwasanya agama Islam agama yang penuh dengan ajaran terorisme. Itu selalu Berulang-ulang redaksinya berulang-ulang seperti itu sehingga memecah umat Islam. Padahal umat Islam yang ini dengan orang-orang yang beragama lain saat itu yang memperjuangkan kemerdekaan. Ya nggak boleh lupa seperti itu. Apakah kemudian dengan tindakan Abi ini sebenarnya adalah melukai perjuangan orang-orang terdahulu? Seperti itu. Orang-orang yang kemudian meneriakan Allahu Akbar itu orang-orang yang kemudian mengusir para penjajah. Lah, dengan kemudian mengeluarkan statement seperti itu, ya maka nggak normal kalau nggak sakit hati. Seorang Muslim nggak sakit hati mendengar perkataan seperti itu nggak normal. Ini wa'afan. Seperti itu, Ustaz. Dan ini perlu diketahui bahwa bertiga ini beliau ini adalah putra kandung dari Bapak Pendeta Saifin Ibrahim. Jadi dengan perkataan yang seperti ini kan apa ya? Semangat Islamnya itu melebihi kita semua. Sudah jelas itu sudah. Udah jelas. Ya. Ini bapak kandung yang dibicarakan. Ya, bapak kandung. Tetap masih ada rasa cinta kepada bapak kandung itu masih ada. Tapi beliau semua ini melawan ya. Melawan betul dengan tindakan
yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Iya. Barangkali seperti itu ada yang ditambahkan. David boleh. Ya, silakan. Untuk yang terakhir kalinya, saya berharap ya, ini pesan pribadi untuk saya. Saya berharap Abi pulang kembali dan hadapi apa yang ada. Oh, kalau itu bukan buat antum aja, itu kita semua. Oh, Bang Sadam juga. Gimana dengan Bang Fikri? Ya juga. Hadapi ya Bang Fikri ya. Dihadapi apa yang sudah Abi bicarakan, konsekuensinya juga. Nah itu. Dan Davi juga berharap yang terbaik juga. Dan saya harap untuk Indonesia sendiri, terutama yang Muslim, jangan main hakim sendiri, tapi juga kita mengedepankan adab dalam hal ini. Gitu. Ya ini adab yang kamu bilang ngedepanin adab, bagi mereka kamu lembek. Gitu. Tetapi ya artinya saya boleh nggak sedikit lagi Ustadz? Saya pernah diajarkan oleh Ustadz saya untuk kemudian menjelaskan dakwah itu seperti menggambarkan konsep 5, dia bilang. Kenapa 5? Kenapa nggak ada kayak analogi lain gitu? Kemudian beliau mengucapkan bahwasanya Sadam, 2 tambah 3 berapa? 5. Akar dari 25 berapa? 5. 1000 dikurangi 1000 dikurangi 995 berapa? 5 juga. Tetapi untuk pertanyaan yang mudah diberikan kepada orang yang awam. Untuk akar 25 ya berikan kepada orang yang mungkin sudah lebih mengerti matematika seperti itu. Dakwah juga harus seperti itu. Nggak bisa kemudian kita memberikan ya saya pikir ada tahap-tahapnya seperti itu. Kita pun sekolah memiliki tahap-tahap kayak gitu kan Ustaz. Artinya yaitu tadi, kalau misal kepada orang-orang yang awam, kan kita ini sebagai umat muslim itu kita diperhatikan. Tindakan kita diperhatikan. Termasuk kemarin-kemarin itu tindakan kita diperhatikan. Bagaimana sih kemudian umat Islam ini sedang dicaci maki, sedang dilukai hatinya oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah kemudian umat Islam ini sedang juga diperhatikan oleh orang non muslim. Bagaimana kemudian mereka merespon seperti itu? Saya tidak sedang membela Abi demi Allah, tidak membela Abi sama sekali. Tetapi tindakan kita ini sebenarnya diperhatikan. Oh ternyata umat Islam seperti itu. Akhirnya ya inilah yang kemudian konsep tadi 5 tadi. Artinya kita kemudian dakwahnya tuh konsepnya tuh berarti yang tujuannya sama. Dakwah gitu. Tetapi metode-metode inilah yang kemudian kita berbeda. Adapun kemarin ada yang menggunakan cara seperti itu, ada yang cara seperti itu. Tidak ada istilah bercerai-berai lagi, Ustaz. Tidak ada kemudian kita kemudian berlepas daripada tali agama Allah. Artinya sudah harus merapatkan barisan. Kalau misalnya ada perbedaan metode, ayo berlapang dada. Karena persamaannya sama, iya kan? Kasusnya pendeta Saifuddin Ibrahim, ya abi kami, ya ayah kami, seperti itu. Metodenya boleh beda, tetapi tujuannya sama. Nah, yang sama inilah kita bertawun, kita tolong menolong. Kita pun ya disaksikan oleh orang non muslim. Saya begitu banyak punya rekan kerja non muslim, Ustaz. Artinya tindakan saya ini sehari-hari pun ya dilihat, apalagi anaknya pendeta seperti itu. Teman saya ini non muslim loh, teman kerja tiap hari ketemu gitu kan. Artinya itu kan diperhatikan. Makanya Sadam itu tadi lebih tertarik dengan berbagai macam metode yang mengedepankan adab. Seperti itu. Ulama-ulama terdahulu juga ternyata menggunakan konsep yang sama. Ilmunya nggak kurang-kurang, tapi adabnya ternyata penuh dengan rahmah. Rasul pun seperti itu. Nah, ayo mari kita kemudian menggunakan metode yang sudah kemudian nggak usah kita cari-cari lagi, sudah diajarkan, sudah dicontohkan dari Rasulullah SAW. Seperti itu, kurang lebih seperti itu, Ustaz. Berdamai, bererat lagi di tali agama Allah. Kita berjuang bersama, tapi kita pun ingat kita juga diperhatikan bersama. Kita bergerak di bidang itu kok, gitu ya Ustaz ya, kurang lebih. Insya Allah. Terakhir saya ingin bertanya terkait saat ini aktivitas nih,
Karena Ustadz Insan waktu itu sering bercerita kepada saya tentang abangku ini. Mohon bisa diceritakan sekarang kerja di mana, kok bisa dulu dapat dari mana dan sebagainya. Jadi waktu itu kan saya tinggal setelah aku meninggalkan papa saya tinggal sama Pak Ustadz Mauginta. Iya. Habis Pak Ustadz Mauginta menawarkan pekerjaan saya di Tanah Abang. Itu kerja sama Pak Haji Nusli. ketemu sama Pak Haji Nusli. Nah, di Siapa situ itu? Pak Haji Nusli. Udah kayak ayah angkat kita, Iya, Bang. memang sih. Aku akui memang mirip sudah menjadi ayah angkat kami. Baik, jangan diragukan lagi lah. Orang Minang. Iya. Orang Minang. Di situ ya aku jujur aja aku malu karena aku dapat perlakuan istimewa lah. Masya Allah, sampai sekarang. Ya tapi jadi biar bagaimanapun aku harus gunakan tenaga saya. Profesional ya, Bang. Iya. Oke. Alhamdulillah teman-teman baik juga. Ya pokoknya disitulah aku sekarang hidup, dan aku udah pisah rumah saya jauh dengan ayah saya karena jujur saja saya lebih tenang jauh dari ayah saya. Tenang ya. Iya. Ya ketemunya orang-orang soleh, banyak orang soleh di Tanah Abang. Iya, alhamdulillah ketemu dengan orang-orang soleh yang baik-baik. Iya. Tahu semua mereka ya. Tahu semua kalau Ya, Tahu lah Pak. putranya. Tahu karena ayah saya yang viralin dirinya sendiri. Saya itu lihat saya Saya gak ikut-ikut ya. saya ngaku anaknya Pak Saifuddin Ibrahim. Iya karena memang saya memang lagi marah juga, marahnya ya ini benar-benar gak main-main, ini dia bikin masalah ke keluarga kita juga. Ini Abi ini lihat nih Abi, kasihan loh anak Abi ini loh. Memang beban punya orang tua loh. Jadi ini Abi, ingat Abi, seringan-ringannya siksa neraka, tetap tidak ada satupun makhluk Allah yang mau ke sana walau cuma sedetik. Sedetik, benar-benar sedetik di dunia yang kita rasakan ini, bukan sedetik akhirat. Tetap tidak ada yang mau satupun ke sana, termasuk iblis sebenarnya. Jadi tidak mau ke sana. Masya Allah. Oke. Jadi Ustadz Insan Mauginta dulu support ya kepada beliau-beliau ini dalam rangka agar bagaimana caranya untuk keuangan tidak sampai dapat dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim begitu kan ya. Nah, kurang lebih begitu. Iya. Tetapi beliau ini loh, bener-bener kayak aku nggak masuk akalnya itu lagi ya, tetap suruh berbuat baik, selalu mengingatkan kita ini tuh bapakmu gitu loh. Enggak. Maksudnya artinya ini saya menemukan sosok yang atas izin Allah memang sedemikian rupa, nggak usah dilebih-lebihkan, ini nggak ngelebih loh, ada apa adanya sekali itu beliau itu. Sama non muslim aja kadang-kadang suka bagi-bagi duit gitu kan. Nah artinya seperti itu, memang ya inilah ibroh yang kemudian Allah berikan sebagai persaksian kita di dunia ini bahwasanya memang ada orang yang seperti itu, dan alhamdulillah kita diizinkan bertemu beliau ya. Sama Ustadz Insan Mauginta mas. Itu betul. Nah, semoga Iya, beliau Allah sering bagi-bagi duit sama non muslim. Iya. luar biasa ya. Iya. Jadi dakwahnya beliau, penjualan buku ini luar biasa itu untuk umat. Serius itu. Iya. Luar biasa. Beliau sederhananya luar biasa. Kurang lebih gitu Ustaz. Kesibukannya waktu ini silakan. Sekarang kesibukannya Bang Sadam. Nanti. Bang Sadam di bagian akhir ini. Oke, kesibukan. Ini kayaknya sekalian curhat aja ya. Iya, nggak Ini apa-apa. saya kayaknya baru sekitar 2 tahun lebih di Jakarta. Buat pak kalau gitu udah gini. Gimana ceritanya dulu? Ada ini tuh Dulu ikut Bang Sadam. di Solo. Di Solo. Sebelumnya ikut Bang Sadam di Solo. Ya jual gamis gitu. Iya dulu ya. Banyak cerita ya di Corona ini. Terus Banyak saya cerita. Akhirnya pindah ke Jepara sampai akhirnya Ke Jakarta. dikenalkan sama Bang Fikri gitu. Dari keluarga Haji Alai juga. Iya, Pak Haji Nusli. Salah satu anaknya Pak Haji Nuzli ini jual songkok.
sajadah. Tapi Saya skalanya besar, skalanya besar. Kalau kita mikirnya songkok sajadah kan kayak orang biasa, tapi ini besar sekali. Besar sekali. Saya kerja di situ ya hafal semuanya. Ini saya juga tahu nih yang dipakai Ustadz ini. Soga sama susun. Kasih orang ini. Semua barang-barang. Kalau saya pegang nanti saya tahu bahannya apa. Iya begitu. Saya sudah sekitar setahun ya kerja gitu, online juga. Tapi ya di sini juga saya juga ada keinginan untuk lanjut kuliah juga. Ya ini lagi di pause dulu kemarin di karena pause dulu. nggak ada dana kan. Kuliah pause. Kuliah di mana? Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pause karena nggak ada dana. Iya, saat itu Semester saat berapa? Semester 7 kemarin. Eman ya, kurang sedikit lagi. Iya, tapi nggak apa-apa. Artinya Ya habis ini insya cari Allah. ini dulu. Mudah-mudahan nanti bisa Amin. lanjut lagi Amin. dan dapat jodoh solehah. Amin. Aminnya khas banget yang kebetulan. Iya. Buat para bapak ibu yang sedang cari jodoh, ya. Cari jodoh, pria-pria soleh, insya Allah berdua. Nih, tinggal pilih silakan. Nanti masuk ke kolom komentar ya. Iya. Kolom komentar. Tapi nanti mantunya ya Saifuddin Ibrahim. besannya Bapak Saifuddin Ibrahim ya. Siap-siap aja. Tapi ngantum ini berdua laki. Iya. Iya. Laki bukan. Alhamdulillah ya. Iya, itu sebenarnya keunggulan. Ya Nabi Allah, tobat Antum Nabi, ini dulu tobat. terpukulnya luar biasa ya. Luar biasa. Ibu meninggal, kemudian setelah itu dalam kondisi bapak yang murtad dan nggak punya banyak pilihan kecuali ikut Abi saat itu. Masya Allah. Kalau saya pribadi jadi punya rasa takut sendiri. Kalau saya punya pasangan nanti seperti ibu saya atau tidak gitu. Aku ingat, aku tuh kalau misal mendekati perempuan ya, ini curhat nih, mendekati perempuan kadang takut menyakiti hatinya gitu atau bagaimana. Ini. Karena ingat ibu saya juga waktu dulu. Ini kamu nggak ini kan promosi. Ini promosi, promosi. Boleh kamu. Dan perlu saya tambahkan bahwa menikah itu tidak butuh ijazah. Tapi Ijabsah. Menikah itu tidak butuh pegangan, tapi butuh tegangan. Terakhir ya, menikah itu tidak butuh gelar sarjana, hanya butuh gelar tikar ya, karpet untuk terima tamu, selesai. Jadi lesnya mantap dah. Itu motivasi ya. Tapi itu besannya Saifuddin Ibrahim. Bahas lagi. baik, kita akhiri. Mohon dimaafkan pemirsa, saya kebetulan ini ada pesanan ya. Ini saya terlalu pakai baju terlalu resmi karena ada seseorang yang sering melihat saya bajunya pakai itu saja. Jadi saya ini kalau pakai baju jarang beli baju, dan saya selalu dikasih orang. Biasanya kaos dikasih orang dan itu saya pakai. Jadi kaos saya itu bermerek semua, maksudnya merek ada logonya. Itu saya pakai semua. ya? Iya. Nah, kemudian termasuk kiriman dari antum dulu sampai sekarang saya pakai. Jadi baju-baju lemari saya itu rata-rata kiriman dari orang. Nah, termasuk ada seseorang sahabat yang melihat saya bajunya kok itu aja ya kan. Akhirnya ke tempat saya ngasih ini, dan kebetulan untuk kehormatan saya pakai hari ini. Barakallah. Terima kasih kepada Sika ya, Sika Konveksi. Terima kasih. Barakallah. Ya, jazakumullah khairan. Kita mohon maaf ya. Ada satu pertanyaan yang kancrit itu belum sempat ditanyakan tapi saya penasaran. Ada kemungkinan enggak beliau ini masuk Islam, dapat hidayah masuk Islam kembali? Ini jujur aja, aku merasa kayaknya 50-50 ya, antara kemungkinan ada kesempatan dia masuk Islam atau tidak sama sekali. Dia bisa masuk Islam kalau Allah, karena apa? Menghendaki. Tapi aku yakin kasih sayang Allah lebih besar daripada murkanya. Contoh, aku beri contoh. Berapa jumlah pintu neraka, Adam?
Ada 7 kan? Iya, iya. Pintu surga ada berapa? Ada 8. Iya. Itu membuktikan bahwa kasih sayang Allah lebih besar. Jadi Papa masih hidup. Sekarang mulai ambil raihlah pertolongan Allah itu. Ini kesempatan Papa. Ya. Tuh. Jadi kemungkinan Papa bisa masuk Islam, bisa, insya Allah. Insya Allah. Apa punya keyakinan itu maksudnya? Iya. Oh iya, insya Allah. Ya udah. Ya Pak. Ada keyakinan? Ada. Tapi ada juga itu. Tergantung ya Pak. Kayaknya berbeda nih jawabannya. Yang samping ini agak gatal mau ngomong. Monggo. Dalam pengertian. Iya, Ustaz. Iya. Pertanyaan. Ini sebenarnya bukan pertanyaan Ustadz ini. Iya. Saja, maksudnya bukan saja. Banyak sekali yang kemudian secara zohir, ya. Abi ini kan sepak terjangnya itu kan luar biasa ya. Tetapi saya tuh selalu meyakini bahwasanya memang kehidupan ini adalah memang ujian seperti itu. Ujian yang kemudian akhirnya orientasi yang kemudian Allah berikan kepada kita ada prosesnya. Bukan kepada hasilnya. Makanya sebenarnya ini adalah kemudian pelajaran untuk kita bertiga, untuk kemudian setiap kita sholat itu tidak pernah berhenti mendoakan seperti itu. Kalau misalnya ada pun kita punya berkeinginan Nabi masuk Islam lagi, ya tentu berarti harus diiringi dengan doa yang lebih luar biasa lagi seperti itu. Tindakan kita, kebaikan kita itu yang kemudian menghantarkan Allah mengabulkan doa kita. Sepakat nggak tuh? Iya. Nah, saran Ustadz Haikal mungkin bisa dicoba itu. Iya, Ustadz Haikal itu kemarin waktu ketemu unik sekali ya. Suruh apa yang pemberian Abi yang masih melekat itu ya, bukan karena Abi nggak ikhlas, enggak. Itu memang pemberian seorang ayah kepada anak seperti itu. Coba diikhlaskan, diniatkan, kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti itu. Beliau bilang seperti itu ya. Oke, boleh seperti itu, gak ada masalah kita ya. Nah, alhamdulillah Allah udah kasih izin kita untuk kemudian mampu menafkahi diri kami pribadi seperti itu. Insya Allah bukan berarti sombong tidak menerima apa yang diberikan, tetapi artinya setiap ikhtiar yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang mungkin kita maksud guru-guru kami ya kita terima seperti itu. Ya. Gimana perasaan mertua antum sebagai besannya Bapak Pendeta Sabin Ibrahim? Pokoknya ini yang saya khawatirkan ini buat kalian berdua ya. Udah pengalaman. Jadi hari pertama Walimatul Urs itu hancur berantakan karena mertua saya dengan Abi itu berantem. Luar biasa ini. Berantemnya? Berantem karena perbedaan pemikiran seperti itu terkait Rasul. Saya nggak usah nyeritain ya apa yang dibahas ya. Cuman artinya itu menyebabkan bahwasanya Abi langsung berdiri berteriak, saya nggak mau ketemu kamu lagi. Masya Allah. Itu di depan orang-orang. Wah, ini kan yang membuat saya astagfirullahaladzim, mimpi apa saya semalam. Saya berdoa semoga tidak terjadi sama antum. Loh, tadi barusan promosi ini langsung nanti pada takut lagi. Seperti itu ya, memang tetapi mertua saya itu sangat sayang sama saya. Makanya kalau kemarin saya itu tanya waktu tinggal di Jepara, saya tinggal di rumahnya mertua, itu seperti anak sendiri, itu luar biasa ini. Tetapi ya itu hubungan sulit sekali kalau misalnya mau besan, sampai mertua ibu saya bilang, ini kapan ya saya tuh besan tuh kayak bisa ketemu kayak orang normal pas lebaran. Bapakmu jangan ngelayain lebaran gitu. Ya artinya hubungannya complicated. Cuman saya merasa nyaman dengan mertua ini bagaikan ibu dan bapak saya seperti itu. Ini kalau Mama Purwati lihat sama Papa Malik lihat ya boleh sekiranya kemudian ini benar-benar jujur, nggak usah tambah. Cuman ya kalau kalian itu ya embuh nanti. Ya pokoknya banyak doa aja lah udah gitu. Jangan sampai kayak Walimatul Ursnya berantakan saat itu, luar biasa. Antum cari jodoh yang seperti apa? Loh, pertanyaannya berubah ke saya ini. Ya, yang bisa membimbing saya untuk menjadi lebih baik. Bukan Dan untuk pertanyaan yang tadi ya mengenai berapa kesempatan untuk Abi kembali, ya
saya nggak bisa jawab karena Iya. yang bisa mengubah manusia itu Iya. ya manusia itu sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. iya, terima kasih Bang Sadam. Dan ini ya untuk Abi sendiri harus lebih terbuka gitu. Jangan terlalu tertutup untuk pemikirannya. Maksud saya kenapa yang diomongin jahat gitu. Iya. Di mana baiknya? Maksud saya manusia itu punya dua sisi. Iya. Di baik dan jahat itu. Kenapa Abi itu selalu mengambil di bagian hitamnya saja gitu loh. Bahkan untuk di sisinya Abi sendiri pasti ada hitam putihnya loh. Nah di situ. Dan saya juga sebagai orang Muslim sendiri ya, saya selalu melihat itu bukan orang Islam itu tuh nggak selalu putih juga kan. Iya. Ada yang abu-abu, bahkan ada yang hitam. Karena orang. Ya karena orang. Kan? Dia manusia. Nah kita ini kan hidup di tempat yang rumit, complicated gitu, dan Orang makin sensitif ya tapi ya. Nah, di Indonesia ini di tempat yang rumit ini sebaiknya kita memberi vibe positif gitu, sesuatu yang positif, bukan sesuatu Memperkeruh ya? yang memperkeruh begitu. Dan ini untuk Abi masuk Islam sendiri ya Kita doakan. kita doakan. Kita doakan. Saya juga untuk yang menonton saya minta doanya juga. Amin, insya Allah. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Antum kuliah fakultas apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Jurusan? Ya, Jurusan Komunikasi. Jurusan komunikasi. Dulu semester 7 paus. Iya. Ya. iya. Ada keinginan lanjut kuliah lagi nggak? Ya ada. Ya ada. Seperti Ada. yang diucapin tadi. Ada. Mumpung tolong Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini putra dari Bapak Pendeta Syafuddin Ibrahim. Beliau ada keinginan untuk melanjutkan kuliah sampai tuntas ya. Tinggal sedikit lagi, kurang sedikit. Semester 7, kurang dikit lagi ini lulus ya. Beliau dulu terkendala biaya. Tolong Bapak Rektor, mudah-mudahan panjenengan kasih solusi supaya beliau bisa lulus. Siapapun, Bapak Rektor, Wakil Rektor, Dekan dari Fakultas Ilmu Komunikasi atau siapapun, minta tolong, barangkali ini bisa didengarkan. Kita tutup di sini, insya Allah perjumpaan ini mudah-mudahan berkah ya. Amin ya Allah. Dan Amin. kita mudah-mudahan oleh Allah diberikan ikatan yang kuat, istiqomah dalam iman dan Islam. Ya amin amin amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.